Selamat datang di Kanak-kanak membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan dari pasal 13 untuk menjelaskan pasal 14 ayat 1. Saya melihat anak domba berdiri di Gunung Sion, dan bersamanya ada 144,000 orang yang memiliki nama saya dan nama Bapanya tertulis di kening mereka. Saya mendengar suara seperti suara banyak air dan seperti suara guntur. Dan suara yang saya dengar seperti suara kecapi yang dimainkan di atas kecapi. Mereka berdiri di depan takhta, di depan 4 makhluk hidup dan para tua-tua. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang seperti lagu baru. Tidak seorang pun bisa mengerti lagu ini selain dari pada 144,000 orang yang dibeli dari bumi. Di sini Tuhan tidak memberikan wahyu kepada saya, tetapi waktu kejadian pasal ini seharusnya berada dalam periode 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun ketika Tiongkok dan Rusia menyerang berbagai negara. Kita akan melihat anak domba membawa bersama 144,000 orang ini. Dan kemudian mereka akan menyanyikan lagu ini di hadapan 4 makhluk hidup, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makhluk hidup pertama mungkin tidak kita ketahui negaranya, tetapi yang 3 sisanya adalah India, Tiongkok, dan Amerika. Mereka akan menyanyikan lagu ini di depan 4 makhluk hidup ini, yaitu di depan negara-negara ini dan juga di depan para tua-tua. Lagu ini, saya kira, mungkin merujuk pada suatu pesan yang baru. Hanya 144,000 orang yang dapat menyanyikan lagu ini. Tidak ada yang lain, hanya mereka yang dapat menyanyikan lagu ini. Orang-orang ini tidak terkenal oleh wanita. Mereka masih perawan. Kemanapun anak domba pergi, mereka mengikuti dia. Mereka dibeli dari antara manusia sebagai buah pertama bagi Allah. Ada 144,000 orang ini, dan mereka berdiri di hadapan keempat makhluk hidup. Mereka datang untuk memberitakan pesan ini di hadapan bangsa-bangsa. Dan dari mulut mereka tidak keluar kebohongan. Mereka tidak bercela. Mereka benar-benar jujur.
dan karakter mereka sempurna. Pada ayat ke-6, saya melihat seorang malaikat lain terbang di udara dengan kabar baik yang kekal untuk disampaikan kepada penduduk bumi, kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Lah berseru dengan suara keras, bertakwalah kepada Allah dan berikan kemuliaan kepada-Nya, sebab saat penghakiman-Nya telah tiba. Sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan mata air. Ya, malaikat pertama menyampaikan berita ini karena saat penghakiman telah tiba. Malaikat kedua menyampaikan pesan kedua, menyatakan bahawa kota besar Babel yang memakmurkan bangsa-bangsa dengan bejatnya telah roboh. Inilah awal dan pemberitaan mengenai keruntuhan kota Babel besar tersebut. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai keruntuhan kota Babel besar ini di bagian selanjutnya dalam kitab Wahyu. Kemudian datanglah malaikat ketiga, dan dengan suara keras ia berkata, jika ada orang yang menyembah binatang buas dan patung binatang buas itu, atau menerima tanda pada dahinya atau tangan kanannya, orang itu juga akan minum dari anggur kemarahan Allah yang dicurahkan dengan campuran yang sejati dalam piala murka-Nya. Orang itu akan menderita siksaan di hadapan malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Asap siksaan mereka akan naik untuk selama-lamanya, dan mereka tidak akan mendapat istirahat, baik siang maupun malam. Inilah bagian di mana para penyembah binatang buas dan patung binatang buas yang menerima tanda namanya tidak mendapatkan ketenangan siang dan malam. Di sinilah keberanian orang kudus dituntut. Mereka yang menaati perintah Allah dan iman kepada Yesus. Di sini kita kembali ke apa yang telah disebutkan pada pasal 13, bahawa selama 3,5 tahun invasi dan pendudukan oleh Rusia dan China, mereka akan memaksa orang untuk menyembah patung pemimpin Rusia dan China, yaitu patung binatang buas, dan menerima tanda pada dahi atau tangan kanan mereka. Tanpa itu, mereka tidak dapat melakukan jual beli. Malaikat di sini memberikan peringatan bahawa tidak boleh menerima tanda atau menyembah patung binatang buas, karena mereka yang menerima tanda atau menyembah
binatang buas akan menderita dalam api dan belerang. Dan itu akan berlangsung selamanya, tanpa istirahat siang dan malam. Oleh kerana itu, keberanian orang kudus diuji di sini. Karena jika kita menghadapi ujian kehidupan ini, menolak menyembah patung binatang buas bisa berakibat pada kematian, dan tidak menerima tanda bisa menyebabkan kelaparan, bahkan kelaparan keluarga kita. Oleh kerana itu, kita harus tetap teguh. Jika kita tidak bisa bertahan, peringatan malaikat di sini sangat keras. Penderitaan ini abadi, dan orang kudus harus sabar. Jika kita dapat bertahan, kita adalah mereka yang taat kepada perintah Allah dan kebenaran Yesus. Kita harus mampu menahan diri. Oleh kerana itu, di saat-saat tenang seperti sekarang, kita harus bersiap-siap dan merindukan hal-hal ini dengan seksama. Hanya dengan begitu, kita akan memiliki peluang untuk melewati ujian ini dan menjaga jalan yang kita tempuh. Dan pada ayat ke-13 dikatakan, Aku mendengar suara dari surga berkata, tulislah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan mulai sekarang. Dan Roh berkata, benar, supaya mereka berhenti dari lelahnya, dan pekerjaan mereka menyertai mereka. Oleh kerana itu, selanjutnya diceritakan banyak orang yang mati dalam Tuhan. Pada ayat ke-14 dijelaskan bahawa saya melihat awan putih, dan di atas awan itu duduk seseorang yang seperti anak manusia, memakai mahkota emas di kepalanya dan memegang sabit tajam di tangannya. Malaikat lain keluarlah dari bait Allah, berseru dengan keras kepada Dia yang duduk di atas awan, pakailah sabitmu dan tuai, sebab saat menuai sudah tiba. Panen bumi sudah masak. Orang yang duduk di atas awan melemparkan sabitnya ke bumi, dan hasil panen di bumi pun dipanen. Meskipun Tuhan tidak memberikan wahyu langsung pada saya, tetapi terlihat bahawa hasil panen di bumi ini mengacu pada orang-orang Kristen yang matang. Ini mungkin merujuk pada Maltid, atau mungkin merujuk pada peristiwa keangkatan. Pada saat itu kita akan mengerti jika ini mengacu pada keangkatan. Itu akan menjadi hal yang ringan dan mudah. Tetapi kita masih harus
mempertimbangkan kemungkinan kondisi mati. Jika kondisinya adalah mati, saudara-saudara, inilah saatnya bagi kesabaran dan iman orang kudus. Kita berpegang pada ajaran Yesus dan mematuhi perintah Tuhan. Pada saat itu, kita harus bersaksi untuk Tuhan dengan mengorbankan nyawa kita. Ini adalah persiapan untuk kemungkinan mati di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk mati dengan mempersiapkan diri dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memiliki kesempatan untuk tetap teguh ketika ujian benar-benar datang pada kita. Pada ayat ke-17 diceritakan bahawa seorang malaikat lain keluar dari bait Allah dengan membawa sabit tajam. Seorang malaikat lain keluar dari mezbah yang memiliki kuasa atas api dan berseru kepada malaikat yang membawa sabit tajam itu, "Pulangkan sabitmu dan panenlah buah anggur dari pohon anggur di bumi, karena buah anggur sudah matang." Malaikat itu melemparkan sabitnya ke bumi, memanen buah anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam perus dalam kemarahan Allah. Perus itu diinjak-injak di luar kota, dan darah mengalir keluar dari perus itu sampai sejauh 1.600 stadia. Di sini dijelaskan bahawa sabit ini akan memanen buah anggur yang mengacu pada umat Kristen. Meskipun kita mungkin berfikir bahawa jika orang Kristen mati sebagai martir atau matang dalam iman, itu akan membuat Allah senang. Namun di sini disebutkan bahawa itu menyebabkan kemarahan besar Tuhan. Mereka telah matang, tetapi Allah sangat murka. Saya fikir itu mungkin mengacu pada umat Kristen yang matang dalam iman mengalami penganiayaan dan kemudian dibunuh sehingga Tuhan sangat murka. Selain itu, dalam tulisannya disebutkan bahawa darah mengalir keluar dari perus yang setinggi jangkarnya kuda dan sejauh 1.600 stadia. Begitu banyak darah, begitu banyak umat Kristen, terutama selama periode 3,5 tahun ini, ketika China dan Rusia menyerang dan menduduki negara-negara lain. Di sini, 3 malaikat, ada yang mengatakan bahawa ini adalah malaikat sesungguhnya yang memberikan wahyu dari surga.
Ini tentu mungkin, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan lain, yaitu bahawa manusia harus gigih dalam menyampaikan 3 pesan ini selama periode 3,5 tahun ini. Ada kelompok orang yang akan menyampaikan pesan-pesan ini, yaitu 3 pesan penting. Pertama, pesan yang disampaikan oleh malaikat pertama, yaitu untuk takut akan Allah kerana saat penghakiman telah tiba. Pesan kedua adalah mengenai kota besar Babel yang memabukkan bangsa-bangsa dengan kemarahan besar. Kota itu roboh. Kota besar Babel yang memabukkan bangsa-bangsa dengan kemarahan besar roboh. Dalam kitab Wahyu, nantinya akan disebutkan bahawa kota besar Babel adalah sebuah negara yang akan muncul sebelum kedatangan Yesus. Kota ini sangat bejat dan kaya raya, sangat mewah, sehingga banyak pedagang menghasilkan keuntungan besar kerana kemewahannya, mendapatkan banyak uang. Kota ini juga melakukan banyak kejahatan, sehingga akhirnya akan roboh. Di sini, malaikat mengatakan bahawa kita harus memberitahu tentang kejadian ini, memberi kesempatan bagi orang-orang di dalam kota besar Babel untuk bertobat dan memiliki peluang untuk melarikan diri dari kota besar Babel ini kerana saat penghakiman akan tiba. Yang ketiga, kita harus bersaksi sebaliknya selama periode 3,5 tahun ketika Rusia dan China akan memerintahkan orang untuk menerima tanda atau menyembah patung binatang buas. Kita harus memberikan kesaksian yang berlawanan. Kita harus memberi peringatan agar tidak menyembah patung binatang buas. Saya pikir banyak dan mereka yang disebutkan sebagai martir mungkin adalah orang-orang yang memberikan kesaksian ini, dan banyak dari mereka akan mengalami penindasan. Marilah kita berdoa agar Tuhan melindungi kita dan memberikan keberanian yang cukup. Kita harus memiliki keyakinan bahawa bahkan jika kita menghadapi penindasan, kita harus tetap menyampaikan ketiga pesan ini kepada orang lain agar mereka dapat membuat keputusan yang benar, tidak mengalami kehancuran, tidak menderita di dalam api dan belerang selamanya, dan tidak hancur bersama dengan negara yang jahat, yaitu Babel besar. Kita harus menghormati Allah kerana saat penghakiman telah tiba.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri video ini. Dan pada video berikutnya, kita akan melanjutkan menjelaskan kitab Wahyu pasal 15. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami pesan yang penting ini. Memungkinkan kami mengetahui bagaimana harus bertindak selama periode 3,5 tahun ini ketika Tiongkok dan Rusia menyerang berbagai negara. Kami benar-benar harus menyampaikan pesan ini, memanggil orang untuk takut kepadamu karena saat penghakiman telah tiba. Kami juga harus memberitahukan tentang kota besar Babel, sebuah negara yang kuat tetapi jahat dan bejat, menyebabkan banyak negara ikut jatuh ke dalam kejahatan dan kebejatan. Negara ini akan dihakimi, akan roboh. Kami memohon agar penduduk Babel besar dapat bertobat dan meninggalkan kota ini. Mereka dapat kembali kepadamu dan meninggalkan kebiasaan jahat mereka. Kami juga memohon agar Engkau membantu kota besar Babel untuk bertobat. Berikanlah kami keberanian untuk tetap memberikan kesaksian selama 3,5 tahun di mana Rusia dan Tiongkok akan memerintahkan orang untuk menerima tanda atau menyembah patung binatang buas. Kami ingin memberikan kesaksian yang berlawanan, memperingatkan agar tidak menyembah patung binatang buas. Kami tahu bahwa orang yang tidak menyembah patung binatang buas atau menerima tanda binatang buas akan dihukum dan tidak dapat bertransaksi, akan menghadapi banyak kesulitan. Namun, kami memohon agar Engkau memberikan kami keberanian dan keyakinan untuk tetap memberikan pesan yang berlawanan. Biarkan kami tetap teguh dan tidak goyah. Berikan kami semangat mati. Oleh karena itu, kami memohon agar Engkau menjaga kami, dan kami bersedia memberikan kesaksian dengan nyawa kami. Meskipun akan ada banyak penindasan, tetapi kami memohon agar Engkau menampukan kami untuk bertahan. Jalan ini tidak mudah, tetapi Engkau telah memberikan pesan ini kepada kami. Semoga kami dapat mempertimbangkannya dengan cermat dan tetap setia. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.